Gizi gua siap yo. Gizi gua siap yo. Selamat pagi. Kembali lagi di vlog gua di hari yang cerah ini. Masih di mana kita? Sekarang kita di atas daerah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Kita mau masuk gereja Bapa Kami, Di kota apa? kota Yerusalem. Yerusalem, Israel. Ini pagi jam 8 di Israel, lihat. Tuh bagus ya. Ada kucing. Ini OOTD gua. Masih semangat ikutin vlog gua jalan-jalan. Kita bakal ngeliat tempat-tempat bersejarah. Jadi kalian ikut gua sampai vlognya habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe dulu karena banyak vlog yang akan datang juga. Oke, kita akan ke tempat Peter Noster, atau tempat dimana dulu Isa atau Yesus Kristus mengajarkan doa yang sangat terkenal, doa semua umat Kristen, doa Bapa Kami, dalam segala bahasa yang ada di sini. Jadi kan kita bisa lihat bahasa Indonesia juga ada, bahasa Batak ada, bahasa Jawa ada, bahasa apa lagi? Ampun. Medan, Jawa, Sunda, Arab ada Arab. Ini tempatnya Peter Noster. Let's go. Ayo kita masuk. Yesus pernah berdiri di sini. Ya, aku setiap kalau ke tempat-tempat baru pasti aku maunya ke toilet dulu. Ya Bu ya. Kita toilet dulu. Selalu. Wah, doa Bapa Kami bahasa Jawa. Ayo sayang, bahasa sayang. Ayo. Romo kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem mugi waruh rawuha, karsa dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sapunika sakatat Bukan saka dong, sokoto. saka totik toing lepat nyuwun pongo punten dalem kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebina saking panggoda saha linuwarna saking piawon, amin. Apa meneh? Nah, kita masuk ke tempat Isa mengajar doa Bapa Kami. Wow. Kita berada di lokasi tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya doa. Ini dia berdoa. Jangan saudara pikir bahwa Kalau yang tadi di bawah gua itu, dia itu tempat Yesus waktu itu ngajar. Nah, di sini yang bahasa Indonesia. Tuh. Benar. Mama yang baik. Gila nih, oma-oma pakai Yeezy. Oma sepatunya keren, Oma. Boleh? Sepatunya Iya. keren. Nanti Oma masukin di itu ya. Iya. Jadi biar lihat Itu semua. Oma tahu nggak sepatunya Oma itu apa namanya? Adidas apa? Adidas, bener. Iya. Adidas apa? Dari tak tahu nih, beli di Malaysia. Beli di Malaysia. Lembut. Itu namanya Adidas Yeezy. Itu sepatu yang terkenal di kalangan anak muda. Serius. Berarti Oma ini Oma jiwanya jadi orang muda. Iya, jiwanya muda. Terus ada slogannya gini, Oma, kalau pakai sepatu itu harus bilang, "Yeezy gua siap yo." Coba. Gizi gua siap yo. Gizi gua siap yo. Oma YouTube ya. Yo. Yeay, tas Oma. Tas. Ini mapnya, guys. Lokasinya ini. Ya, kita sekarang mau balik ke bus. Kita mau ke next destination. Guys, gua lagi jalan. Ini di tembok retapan tempat orang Yahudi atau orang Jew yang pakai baju hitam-hitam itu berdoa. Kita lihat kayak gimana. Jadi ritual mereka itu untuk berdoa di tembok retapan ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian pada ngira semua orang Israel itu agamanya satu, nggak banyak. Dan yang paling banyak itu adalah ini Jew, Yahudi. Yahudi itu adalah yang agama yang dulu dari kuno banget. Nah, itu Masjid Al-Aqsa. Keren ya. Barusan gue masuk, terus gue lihat banyak orang Jew
orang Yahudi itu orang biasa gitu ya, itu bawa pistol di belakang di celana. Di sini semua orang bawa pistol, nggak tahu kenapa. Kalau kata Abuna Khusus karena Yahudi ya? khusus Yahudi. Jadi orang Yahudi dikasih hak itu buat pegang pistol. Curang ya? Bahkan kata Abuna cleaning service aja pakai pistol di sini. Gila. Bahkan orang-orang tua katanya. Jadi itu namanya tembok ratapan. Ngapain mereka berdoa di tembok, Abuna? Peninggalan Salomo, Bait Allah Salomo. Ini tembok ratapan untuk orang Yahudi seperti orang Islam. Tidak mungkin campur laki-laki dengan perempuan, harus separate. So ini khusus perempuan sebelah kanan, sebelah kiri khusus laki-laki. Kenapa tembok ratapan? VIP ada banyak sebab, tapi dua sebab besar. Nomor satu, ada proses namanya bar mitzvah. Laki-laki Yahudi umurnya 13 tahun harus masuk ini. Proses bar mitzvah seperti baptis. Katekisasi atau baptis. Maksud saya setelah proses bisa masuk agama Yahudi official. Maksud saya masuk sinagog, bisyar rabai, Taurat, lain-lain. Banyak orang Yahudi juga percaya di bawah ini ada bait Allah asli dibangun oleh Sulaiman. Solomon. Mencari di mana cincin Sulaiman, tabut penjajian, maksud saya Ark of Covenant, selalu mencari. Kenapa orang Yahudi selalu ini? Karena orang Yahudi selalu menangis mau dibangun bait Allah sekali lagi seperti zaman Solomon atau zaman Sulaiman. Kita mau masuk ke tembok ratapan, lihat-lihat aja. Pakai kipa lagi, kipa. Kalau sudah pakai topi masih pakai lagi? Udah. Topinya dilepas. Oh, topinya lepas. Itu lo berdoanya tuh gitu-gitu, kepalanya godek-godek. Kenapa harus godek-godek gitu ya? Jadi kamera nggak akan gua taruh di atas. Mereka itu yang ada di jidatnya itu kitab mereka, dan yang dililitin di tangan itu kayak semacam kain. Itu Torah. Yang di dahi mereka itu Torah. Torah. Yang saya bilang tadi, ikat lilit tangan kanan, kitab Ulangan bilang. Dan ikat itu pada pinggangmu itu. Nah, kita lihat. Dia jadi kepalanya tuh godek-godek gitu loh. Kalau gue ngeliatnya agak serem ya. Buat gue sih agak serem. You wanna take picture with me? Ken? Jadi orang yang ini yang habis foto sama gue tuh narsis banget. Nyamperin gue cuma minta dimasukin video. Gue ngeliat ini agak kayak aneh, tapi gue respect. Gue tetap respect, gue tetap hormat. Gue hormat sama semua agama, gue respect. Cuma emang pemandangan baru, jadi gue kayak agak aneh gitu. Makanya tadi gue bilang kepalanya godek-godek. Gue nggak biasa, nggak pernah lihat kayak gini soalnya. Abuna, Ya. kenapa mereka tuh godek-godek gitu? Maksudnya gini, Heeh. memang sudah gaya mereka meratap karena bait Allah Salomonya sudah tidak ada. Oke. Mereka tidak ada ke tempat kudus lagi. Yang sisa cuma peninggalan bait Allah Salomo. Ini cuma fondasinya. Jadi mereka meratap kapan bait Allah ketiga dibangun, dan mereka doa supaya Mesias cepat datang. Nah, jadi begini. Tapi mereka itu percayanya kitab dari mulai dari cerita Adam dan Hawa. Kejadian, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat itu mereka. Itu 5 kitab Musa. Oh. Harusnya mereka lagi baca 5 kitab Musa. Kecuali cerita tentang Yesus dia nggak percaya ya. Itu perjanjian baru. Percaya itu sebagai sejarah. Sejarah aja, tapi nggak mengakui. Tidak. Mereka percaya Mesias belum datang, nanti akan datang. Jadi mereka percaya Kristus tuh belum datang. Jadi kita kalau misalkan jalannya mundur gini, mereka akan hormati kita. Sampai sini? Ya. Sudah? Ini pintu keluar. Oke, Kalau boleh. sahabat mereka harus belakang. Oh gitu. Nggak boleh belakangnya pantai. Itu tempat kudus. Oh, oke. Udah boleh balik badan belum sekarang? Sudah. Oh, udah. Jadi kalau kita jalan keluar, nggak ngasih pantat Mereka ke juga ada tembok. masuk bersih tangan sebelum doa. Oh, kayak semacam wudhu gitu ya? Ya. Basuh tangan sebelum masuk doa. Why they not their head like? Goyang-goyang kepala. Orang Yahudi selalu menangis, selalu meratap karena bait Allah asli waktu Sulaiman dihancurkan, mau dibangun bait Allah sekali lagi seperti waktu Sulaiman, seperti kota kecil. Ratap karena
diaspora untuk orang Yahudi waktu Bait Allah dihancurkan, banyak orang Yahudi di luar. Oke, jadi Walid nggak bisa menjelaskan kenapa Yahudi tidak menerima Yesus. Menarik ya, ini maksudnya ini pelajaran sejarah. Gitu. Menarik ya Romo. Bagus. Tapi Anggapan yang bagus kalau mau malah ini Bapak Petrus Freddy, dia tahu. Coba tanyakan. Bapak Petrus Freddy. Mengapa ngangguk tadi? Oke, coba saya tanya ya. Kenapa Bapak Petrus Freddy malah tahu? Dia kuliahnya di sini. Dia kuliah di sini. Oke, Om. Katanya Om kuliah di sini. Ya. Bisa jelasin nggak sedikit tentang ibadat itu? Oke. Baruk haba. Artinya hello. Oke, halo. Boker tov. Bapak Ibu, Selamat pagi. harus Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita ada di tengah-tengah Bait Allah Yerusalem, di mana di tempat ini ada yang namanya tembok ratapan, di mana orang-orang Yahudi beribadah dengan Urim dan Tumim yang memakai tanda alat hitam di atas kepalanya. Itu namanya Urim dan Tumim. Di mana mereka selalu menantikan Mesias dan menunggu kedatangan Mesias. Tetapi sesungguhnya kita tahu di Alkitab menulis bahwa Yesus sudah menang dan di atas kerajaan surga Yesus sudah ada di dalam kemenangan besar. Tetapi mereka belum mengerti bahwa Mesias itu sudah di surga. Maka kita harus mendoakan mereka, di mana di tembok ratapan ini mereka sedang bergumul untuk menantikan kedatangan Yesus dan menantikan Mesias. Sesungguhnya kita sudah menang oleh Mesias dan Tuhan memberkati. God bless you. Laitrawat. Om ini dia yang kuliah di sini, dia pengetahuannya banyak sekali. Sumber pengetahuannya bukan dari gua, karena gua di sini juga orang baru, nggak tahu apa-apa. Oke, kita sama-sama belajar guys, mencari ilmu pengetahuan baru. Om, apakah dulu pakaiannya mereka juga pakai topi hitam gitu, pakai jas? Apa beda? Oh beda. Mereka ini adalah orang daripada kelompok Yahudi. Oke. Di mana kelompok Yahudi itu ada satu imam Yahudi besar yang dikenal namanya Babi Milo. Babi Milo adalah orang kebangsaan daripada Yahudi asli yang dia memiliki sebuah culture budaya dari Roma. Oke. Yahudi adalah sebuah bangsa yang dimana dia ada di dalam abad keempat, dimana mereka memiliki sebuah tradisi hidup yang namanya adalah hidup kosher, yaitu hidup yang harus halal, dimana semua mereka perlengkapan, semua barang-barang perkakas harus berasal daripada dirinya sendiri, bukan dari orang lain, karena dia sangat menjaga yang namanya kekudusan dalam hidupnya. Tetapi dalam Alkitab menulis bahwa kita ini hidup bukan karena Taurat, hidup bukan karena sebuah tradisi, tetapi karena buah-buah roh dan hidup benar. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan Kristus. Tidak hanya menjadi teladan yang mengajar tradisi, tetapi hidup benar dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Oke. Soalnya banyak di Indonesia yang ya orang-orang yang nggak ngerti mungkin ya, suka ngatain orang Kristen atau Katolik tuh Yahudi, Ya. Israel. Beda ya? Beda, sangat berbeda. Mereka memiliki sebuah tradisi yang berbeda, memiliki doktrin dan dogma berbeda. Tetapi pada prinsipnya kita kembali ke Alkitab bahwa Tuhan mau kita menjadi satu unity, bukan karena sebuah dogma, tradisi atau kelompok, tetapi karena terang, hidup terang di dalam Kristus, di dalam perbuatan yang benar. Siap. Ya. Tadi sangat bagus sekali. Gue bahkan hampir nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah Yahudi bukan Kristen, bukan Katolik. Dah, gitu aja. Kita ada di gereja yang berkokok, yaitu adalah gereja di mana tempat Yesus dulu sebelum ditangkap, disiksa. Nah, ini pemandangan yang sangat bagus. Itu tadi ya Masjid Al-Aqsa. Terus habis itu ada Dome of the Rock. Tuh. Al-Aqsa Mosque. Dome of the Rock. Nih ada tembok ratapan di sini, Taman Getsemani. Inilah kota Yerusalem. Bagus guys sebenarnya. Ini gereja yang berkokok tempat Yesus diambil sama tentara. Apa nih? Underground Cave. Oh, ini yang aku nonton di film itu.
Sinate sana. Ini bekas darahnya. Ini pemdangnya, Mas. Jadi di sini gimana? Disiksa itu darahnya. Di sini disiksa, dicambuk dari malam sampai pagi sebelum di Golgota. Iya. Iya. Ditarik dari Taman Getmani sampai ke penjaranya di sebelah sana. Ini asli batunya. Oh iya? Iya. Oh, dari Taman Getsemani yang Yesus berdoa ditarik ke Iya. sini, Sampai ke penjara. penjara yang tadi. Kan jauh banget. Oh, Betul. Betul. kita aja naik bus. Nah, itu dia. Itu lambang Petrus menyangkal 3 kali ya. Terus sebelum air berkokok 3 kali. Oke. Tempat-tempat yang kita datangin ini benar-benar tempat kejadiannya. Jadi kalau misalkan di print itu tapak kaki Yesus masih ada di situ. Jadi bukan kayak replika. Benar-benar Yesus pernah berdiri di sini. 2000 tahun yang lalu Yesus ada di sini. Nggak bohong. Fakta. Dan Yesus itu tercatat di dalam sejarah. Semua sejarah mengakui Yesus. Memang terjadi seperti itu. Halo. Aku baru bangun tidur lagi. Kita ada di kota baru di Israel namanya kota Haifa. Kota Haifa ini katanya adalah kota yang paling canggih, yang paling bersih, nomor 1 di dunia. Gokil. Jalanannya tuh bagus banget ya. Wow. What? Orang pada mau foto. Oh my god. Keren banget. Gila. Ini Laut Mediterania. Keren ya, lautnya tuh biru gitu loh. Padahal ini perkotaan. Udah turun cuma buat ngelihat pemandangan gitu doang. Kota bagus. Sejarahnya sih ya ada, cuma nggak di tempat ini. Ini cuma kayak tempat bagus, foto udah naik lagi. Kita mau makan, lapar. Tokai. Kita makan apa? Tokai. Asian food. Yo mari. Iki wocone opo, aku ora iso waca iki. Makan dulu ya. Makanan pembuka sup yang di Tokai. Restoran Tokai. Tapi rasanya beneran deh. Enak. Ini makanannya. Let's go. Kita udah nyampe di mana? Nazaret. Sekarang kita lagi mau jalan ke tempat yang sangat bersejarah. Gue tuh dari kemarin ngeliatin yang kebab-kebab gini tuh yummy banget tuh. Gue pengen beli cuma kita harus jalan. Ih, burung. Gila ini siang bolong tapi dingin banget. Coba kalau Jakarta udaranya kayak gini ya, siang bolong tapi dingin anginnya. Orang pasti nggak bakalan banyak yang emosian di Jakarta. Adem di sini dah. Gila yang itu. Anak-anak muda pada naikin kamu. Iya. YouTube soalnya. Pakai kaos YouTube ya? Jaket YouTube. Jadi gue diliatin, wah YouTuber gitu. Cuma dari mananya, dari negara mananya mereka nggak tahu. Iya. Dari negara Zimbabwe. Habis kamu mencolok juga sih merah-merah gitu. Kan ini udah ketahuan harusnya merah putih, udah tahu Indonesia. Keren. Gila yang ini nih. Ya kita ikut Walid. Ini gereja Basilika namanya Kabar Baik atau bahasa Inggris Annunciation. Kabar Baik, ada dua Kabar Baik. Ada sebelum kelahiran Yesus, ada setelah kelahiran Yesus. Remember?
waktu kita Bethlehem masuk daerah Padang Gembala. Kabar baik setelah kelahiran Yesus, waktu malaikat bisyara Yesus lahir dalam kota Bethlehem, jangan takut. Juga ini sama-sama jangan takut. Waktu Jibril bisyara Maria, waktu Maria hamil ada anak namanya Yesus. Ini bazilika dibangun dari Mozio, arsitek namanya Mozio. Sebelum kita masuk, saya mau informasi. Lantai pertama maksud saya lantai rohani. Rohani. Kalau tidak ada mas, saya berpikir tidak ada mas, kita langsung dan kita turun, kita depan ini, depan gua. Dalam gua ini tempat asli, lokasi asli ikut Kristen tradisi waktu Jibril kabar baik khusus Maria anak namanya Yesus. Sekarang kita naik atas lantai Tempat kedua. malaikat Jibril memberi kabar Maria hamil Lantai dari Roh kedua. Kudus. Lantai kedua Hamil apa? Yesus. Lantai kedua, congratulations Ibu Maria karena ada anak namanya Yesus. Sekarang ini Ibu Maria pakaian dari Mesir, dari Singapura, tapi saya mau fokus dari Indonesia. Sebentar, ikut Wow. saya dari Indonesia sekarang. Oh. Ibu Maria dari Indonesia, tapi dari Jawa, Javanese. Kenapa? Karena ini Yanto. Apa maksudnya Yanto? Apa maksudnya Yanto? Ini orang dari Jawa, Javanese. So Ibu Maria pakaian seperti Indonesia, umum Indonesia, tapi seperti majoriti dari Jawa, Javanese. Bisa melihat Ibu Maria. Rumah Yusuf dan Maria itu. Wow. Dalam rumah ada rumah. Wow. Ini rumah Maria nih. Rumahnya Bunda Maria. Asli. Batunya masih asli. Iya, batu-batunya masih asli. Wow, basilika. Wow, keren banget. Udah gua nggak bisa ngomong, gua speechless. You all follow me. And semangat kuat, saya masuk rumah Yusuf. Okay. Saya coba. Tapi kalau tidak mau ikut saya tidur. Mau ikut saya rumah Yusuf? Okay. Orang Indonesia. Walid di mana rumah Yusuf? Jadi katanya Walid, Maria sama Yusuf tuh tetanggaan. Gereja baru orang Indonesia selalu mencari dua tempat VIP untuk orang Indonesia. Foto khusus Yusuf, dan besok waktu kita masuk Kapernaum mencari di mana statu Petrus. Karena orang Indonesia ya suka Petrus. Orang Indonesia mencari di mana Petrus. Harus foto-foto dengan Petrus. Wow. Ini gua apa? Krip. Oh, apa ini Walid? Dalam sekali. What is that? Gua. Banyak gua-gua. Karena orang tinggal ini bukan tinggal dalam rumah, tinggal dalam gua. Oh, dalam Ada banget. orang di bawah. Wow. Mungkin waktu Yusuf hidup, mungkin kita boleh makan dan boleh kopi nanti. Oh, ini gereja baru. Mau gereja? Saint Joseph. Ada gua. Ini adalah busway di kota paling canggih di Israel. Menurut gua lebih bagus Transjakarta. Tuh lihat, mirip-mirip bentuknya, tapi kayaknya lebih bagus Transjakarta. Dari desainnya, dari dalamnya. Ayo kita jalan-jalan di Nazaret tuh. Kerennya Nazaret. Kalau di Alkitab Nazaret tuh kayak kota-kota tua. Sekarang udah canggih. Oh, ada chicken. Siap. Lihat, sudah mau sunset di Nazaret, Israel. Keren ya. Salam dari sunset Nazaret, Israel, teman-teman. Kita sekarang mau on the way.
Hai, kita baru aja sampai di Club Hotel Tiberias dan si Rando lupa to closing. Jadi aku yang closingin ya. Kita intip dia tidur yuk. Ya ampun, tepar Jo. Yo, mana belum closing, mana sudah tidur Jo. Kon durung closing sampean wis turu rek. Well, aku yang closingin aja ya. Sampai ketemu. Thank you for watching and keep a smile on your face. Always, life is beautiful. Mwah. Bye.